Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai untuk mata kuliah perpajakan yang pertama. Yep. Ya, untuk pengantar perpajakan, ada kontrak kuliahnya ya. Sudah hafal semua ya kontrak kuliahnya ya? Halo, tes. Masih ingat kontrak kuliahnya? Masih ingat kontrak kuliahnya ya semuanya ya? Iya, supaya suasana kuliah dapat berlangsung tertib dan kondusif. Oke. Nah, yang terpenting itu poin yang ketiga ya sekarang ya. Tetap harus jaga kebersihan. Nah, kerapiannya, kerapian rumah, tempat tinggal, dan tempat kerja, dan tempat kalian yang sedang online. Ya, Pak. Kompetensinya, memahami tentang pengertian pajak itu sendiri, mengerti cara menggunakan pajak, dan seterusnya nanti. Hari ini kita bahas 2 poin saja. Mengenai pengertian pajak. Apa itu pajak? Menurut undang-undang, ini langsung disajikan dalam bentuk undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi. Jadi kalian itu secara tidak langsung itu ternyata punya utang loh. Ini tenang ini. Kontribusi wajib. Wajib itu berarti apa? Harus kudu. Belaira. Suara truknya enggak dengar tadi. Apa, Pak? Suara truk enggak ya? Dikit. Oh, dikit. Kontribusi wajib Biasanya. kepada oh iya. Enggak. Oh, enggak ya. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi. Kalau orang pribadi ya saya, Anda, nah itu termasuk masuk orang pribadi. Atau badan. Badan ini dimaksudkan adalah perusahaan yang bersifat memaksa. Tuh, di pajak ini ngeri loh. Terus mau kontribusi wajib yang memang terutang oleh orang pribadi, sifatnya memaksa. Tapi memaksanya di sini bukan memaksa sekedar memaksa seperti ayo ndang adus gitu kan. Paksa gitu. Enggak, tapi ini memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi ada kekuatan hukumnya. Karena ini menurut undang-undang. Bukan menurut Mulyadi atau bukan menurut Santoso, bukan. Jadi ini yang ngomong undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi orang yang sudah melaksanakan kewajiban dia untuk dalam tanda petik membayar pajak, dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Berarti kesimpulannya di sini bahwa pajak itu semua hasil dari pungutan dari pemerintah ke rakyat, kemudian dikembalikan lagi bagi kemakmuran rakyat. Jadi kira-kira nek orang kudu bayar pajak, kira-kira setuju enggak kira-kira menurut kalian? Apa? Setuju, Pak. Setuju ya?
Enggal, Iya. setuju nggak? Setuju. Setuju, Pak. Oh ini tadi ngomong enggal. Iya. Oh, soalnya tak matiin tampilannya, saya nggak tahu. Oh, jadi setuju ya. Jadi orang itu Ya. diwajibkan membayar pajak, setuju. Karena apa? Dengan kita membayar pajak, kita rutin gitu kan. Maka ya kita juga diberikan imbalan, tapi secara tidak langsung. Misalkan seperti jalan raya itu juga pembangunannya dengan menggunakan pajak. Kemudian penerangan itu juga pajak. Coba kalau misalkan di jalan tempat tinggal Anda gitu, tidak dikasih penerangan, kan ya peteng kabeh. Apa wani lewat jalan kono. Nanti nek ada sing lewat petungul-petungul gitu. Bungkusan, Pak. Oh, bungkusan ya. Oh iya. Bungkusan guling. Enggak, itu tuh ini gori itu loh, gori. Nongkos yang dibungkus bagor. Oh. Nah, itu. Terbang. Nah, terbang. Itu tuh gori dibungkus bagor. Kan warnanya putih ning dhuwur. Ketok lemu di sana. Nah, kan bagornya nggak putih, bisa. Oh, gitu ya. Bagornya pink, Pak. Oh, pink. Wah, manis sekali. Ya ampun. Oke. Ini kita rekam lagi. Ya, astagfirullah. Oh iya. Hilang, Pak. Oh, ya namanya belajar itu nggak perlu tegang-tegang, ngapain tegang-tegang. Malah rak masuk. Aduh, ayo. Biar nanti viral aja gitu ya. Ada gori dibungkus bagor warna pink, viral gitu. Cocok, Pak. Nah, cocok. Selanjutnya, karakteristik pajak. 1. Pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Jadi tidak semua orang itu bisa memungut pajak. Artinya gini, misalkan tiba-tiba, wah Pak Robio datang ke rumah-rumah, terus nagih pajak kayak gitu. Ya, itu tidak boleh kayak gitu. Itu tidak memungut pajak, tapi malak. Beda ya? Beda. Jadi ini pungutannya berdasarkan undang-undang dan ada aturan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, pembayaran pajak yang terutang oleh pribadi atau badan. WP itu singkatan dari wajib pajak, sifatnya dapat dipaksakan. Betul. Jadi memang sifat dari pembayaran pajak itu memaksa sesuai dengan pengertian pajak tadi di awal. Itu dipaksakan. Nah, kenapa kok dipaksakan? Karena selama ini orang pribadi atau badan itu apa namanya ya mungkin kurang untuk mau dalam mau melaporkan, mau membayar pajak seperti itu. Karena ya mesti wah aku bayar pajak nanti pendapatanku menurun dan sebagainya. Jadi orang-orang seakan-akan menghindari. Yang ketiga, pembayaran pajak atau taxpayer tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah. Artinya ketika Anda membayar pajak saat ini juga, misalkan membayar pajak PPN atau membayar pajak PBB, itu, dan pajak-pajak lainnya, Anda tidak langsung saat itu juga menikmati apa sih hasil dari saya membayar pajak. Enggak. Tapi nanti ke depannya. Yang keempat, pajak dipungut oleh negara, bukan oleh orang atau oknum tertentu. Baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 5. Oh, sebentar. Yang keempat dulu sedikit. Mumpung saya ingat. Jadi pajak yang
dipungut oleh pemerintah pusat. Misalkan seperti pajak pajak kendaraan. Setiap tahun kan kendaraan itu selalu bayar pajak, betul ya? Betul. Yang bayar kendaraannya apa? Kamu sendiri atau orang tua? Ayo. Kita Ya, sendiri. motor. Nah, ya betul. Jadi yang memiliki kendaraan itu pasti setiap tahun itu harus rutin bayar pajak. Tuh, yang dipungut ini salah satu contoh ya, dipungut oleh pemerintah pusat. Yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya pajak retribusi. Misalkan kita jualan di pasar. Atau kita mungkin memiliki usaha jasa restoran. Nah, itu juga ada pajaknya. Itu yang biasa dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak pariwisata di suatu daerah. Nah, itu juga masuk ke dalam pemerintah daerah. Jadi beda ya antara yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 5. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Belum. Belum. Oke, next. 5. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Semua hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan pajak itu semua digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Apa saja ya, mulai dari gaji anggota pemerintah, kemudian pengeluaran untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana umum dan lain sebagainya. Oke. Fungsi dari pajak. 1. Disebut fungsi budgetary atau penerimaan. Sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan pemerintah. Ya, fungsi penerimaan. Semua pajak itu digunakan untuk yang diterima itu digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah. Tadi ya sudah saya jelaskan di sana. Contoh, pajak sebagai sumber penerimaan anggaran penerimaan dan belanja negara. 2. Fungsi regulatori atau pengaturan. Pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Di sini ya kita tahu kalau misalkan seseorang memiliki penghasilan, misalkan di sini ada yang penghasilannya 10 juta, ada yang penghasilannya hanya 3 juta misalkan. Nah, sebagai bentuk pengaturan, orang yang memiliki penghasilan 10 juta itu pasti kena pajak. Dan di sana pasti ada nominal yang harus dibayarkan. Besarannya ya saya harus hitung dulu. Tetapi bagi mereka yang penghasilannya misalkan 3 juta, itu tidak kena pajak. Hanya saja wajib lapor. Nah, jadi perbedaannya, kalau yang tadi penghasilan 10 juta, selain melaporkan, dia juga kena pajak, alias muncul nilai pajak yang harus dibayar. Tetapi yang penghasilannya 3 juta, itu cukup wajib lapor. Loh, kenapa Pak kok wajib lapor? Ya karena pada perhitungan pajak di tahun 2016 itu dibatasi 4.500.000. Baru
itu akan kena perhitungan pajak. 4.500.000 itu penghasilannya, maksud saya. Jadi kalau penghasilannya di bawah itu, misalnya penghasilannya baru 3 juta, baru 2,5 juta, itu hanya wajib lapor. Dan ini adalah bentuk regulatori atau pengaturan. Mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial dan ekonomi. Jadi namanya pemerataan ekonomi sosial. Jadi yang memiliki penghasilan yang lebih besar itu nanti bisa membantu mereka yang penghasilannya relatif rendah. Nah, misalkan gini, pajak miras. Ya. Ada yang pernah bayar pajak miras? Wah, ini pada tidur semua. Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Enggak ya? Enggak. Oh ya. Enggak pernah. Ya. Belum pernah beli, Pak. Oh, belum ya. Berarti akan. Enggak. Oh, enggak ya, jangan. Enak minum es cendol kok daripada miras. Cendol dapat. Ah, betul. Itu enak banget itu. 500-an toh, apalagi enggak dikasih ke tanda. Tinggal dipanas. Nyanyi, Pak. Enggak. Jangan dipancing. Nanti saya malah nyanyi. Jadi pajak miras, pajak barang mewah, atau rokok, sebetulnya orang-orang yang memiliki dalam tanda petik uang yang lebih, biasanya kan bingung digunakan untuk apa. Nah, delalah kok, misalkan ini ada barang mewah, mau nggak mau, pasti dia punya keinginan untuk membeli. Betul ya? Nah, Betul. kalau misalkan dia beli, ya berarti wah pajaknya juga pastinya lebih tinggi daripada pajak-pajak bahkan mungkin barang mewah itu biasanya kan adanya di toko, tokonya itu toko khusus. Tapi kalau barang-barang yang biasa mungkin tersedia di banyak, mungkin tersedia di pasar. Jadi beda antara pajak barang mewah dengan barang kebutuhan pokok. Jadi ini namanya pengaturan seperti itu. Rokok pun itu juga sebetulnya pajaknya tinggi. Ya, kenapa? Ya selain demi menjaga kesehatan, jadi pemerintah itu memberlakukan pajak rokok yang lumayan tinggi. Sehingga apa? Orang-orang yang dalam tanda petik mungkin penghasilannya itu pas-pasan, yang penghasilan pas-pasan, itu harapannya supaya bisa menekan pembelian rokok. Di luar negeri, rokok itu harganya mahal sekali. Benar, mahal sekali itu. Tapi untuk di Indonesia, ya segitu. Saya nggak tahu sih harganya mahal apa enggak sih. Tapi yang jelas kena pajak di situ. Nah ini ya regulatory. Terus next. Asas pemungutan pajak. Equality. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan orang tersebut. Tadi saya sudah menjelaskan perbandingan antara seorang yang penghasilannya 10 juta dengan seorang yang penghasilannya 3 juta. Itu beda pasti. Pengenaannya juga lain. Certanti, ya. Certanti. Wajib pajak mengetahui secara jelas dan pasti tentang pajak yang terutang, waktu pembayaran dan batas pembayarannya. Jadi wajib pajak itu tahu secara jelas dan pasti tentang berapa besaran pajak yang harus dibayarkan. Itu tahu. Yang dibayarkan itu artinya yang terutang. Kemudian kapan pembayarannya dan
kapan batas pembayarannya tahu. Jadi untuk pelaporan pajak beserta pembayaran ataupun batas pembayarannya itu dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Maret. Itu rentang waktu pelaporan pembayaran pajak. Selanjutnya, convenience. Bahasanya aneh-aneh sedikit, ya seperti itu ya. Kapan sebaiknya wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan pajak. Nah, jadi begini. Tadi saya mengatakan bahwa pelaporan, pembayaran, dan batas pembayaran itu dimulai pada bulan Januari sampai akhir Maret. Awal Januari sampai akhir Maret. Kenapa? Pada saat tanggal-tanggal tersebut itu juga ada alasannya. Karena kalau misalkan bayarnya pas semesteran itu biasanya kapan ya? Bulan-bulan pertengahan Agustus ya, betul ya? Atau bulan Juli ya? Atau bulan Juni misalnya. Kalau kalian bayar semesteran kan bulan-bulan itu kan? Bulan Juni. Iya, mau masuk. Mau masuk itu. Atau bulan Desember. Betul. Sepertinya itu kan. Nah, Sepertinya iya. Sepertinya iya, betul ya. Ya, karena pada bulan-bulan tersebut biasanya digunakan untuk bayar sekolah, seperti itu. Nah, pada bulan Januari sampai Maret itu perkiraannya untuk kebutuhannya itu masih relatif inilah. Pembayaran yang besar itu relatif nggak ada mungkin. Jadi pada bulan tersebut itu disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan pihak wajib pajak. 4. Ekonomi. Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi setiap wajib pajak diharapkan seminim mungkin. Ya, artinya begini, bahwa memang pemerintah itu memberikan besaran prosentase yang harus dibayarkan wajib pajak, yaitu sebesar 5%, 10%, 25%. Nah, tetapi pemerintah juga memikirkan berdasarkan tingkat perekonomian atau tingkat kebutuhan wajib pajak tersebut. Sehingga dengan adanya perhitungan yang seminim mungkin, maka wajib pajak diharapkan bisa menghitung sendiri dengan pengurangan-pengurangan yang memang seharusnya. Ini tak ceritain katanya ijek gerambiang kabeh. Jadi ya yang penting dijalani saja dulu. Maksudnya seminim mungkin seperti apa? Karena ini memang ada hitung-hitungannya. Ini asas-asas pemungutan pajak. Berikutnya pembagian pajak. Untuk pembagian pajak menurut golongan sifat dan pemungutnya. Menurut golongannya ada pajak langsung, yaitu pajak yang dibebankan menjadi beban langsung dari wajib pajak yang bersangkutan. Artinya di sini pajak yang langsung memang menjadi bagian beban. Beban itu juga biaya. Setiap wajib pajak itu berarti semua orang yang sudah memiliki NPWP. NPN. Nomor pajak wajib pajak. 10 menit lagi nanti koneksi kita akan terputus. Jadi nanti kalau terputus akan saya undang kembali. Seperti itu ya. iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke.
Yang pertama adalah pajak penghasilan. Ya, ini biasanya kurun waktu 1 tahun untuk melaporkan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak yang dibebankan ke pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau PPN ini, kenapa dikatakan tidak langsung? Karena ketika kita, Anda, saya, membayar pajak PPN, itu tidak langsung ke kantor pajak. Tetapi kemana? Ya, ke toko yang memang memiliki BKP. Toko yang memiliki barang kena pajak. Contohnya apa? Ya, saya sebut Indotit, ya gitu kan. Tidak kirain promo. Seperti itu. Selanjutnya, menurut sifat, kalau tadi menurut golongannya ya, menurut sifat, pajak subjektif. Pajak yang didasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Nah, ceritanya nih, ini contoh ya, saya memiliki NPWP, sehingga saya sudah dinyatakan sebagai wajib pajak. Nah, penghasilan saya 10 juta, amin. Nah, terus saya sudah menikah, tetapi masih proses nunggu kelahiran. Jadi, saya memiliki 1 tanggungan istri. Sehingga, untuk pelaporan pajaknya, itu saya dengan penghasilan yang 10 juta setiap bulan, kemudian dikalikan 12, hingga total 120 juta, dikurangi tunjangan istri. Tunjangan istri itu berapa ya nilainya? Dikurangi 4.500.000. Nah, itu dikurangi sehingga menghasilkan 1 juta 100 juta 15.500. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian itu dikali 5% untuk pembayaran pajaknya. Jadi memperhatikan keadaan wajib pajak. Dan itu yang harus saya bayarkan. Kalau pajak objektif, pajak yang berdasarkan pada objeknya. Objeknya itu berarti produknya atau barangnya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Misalkan penghasilan saya 15 juta, amin. Gede-gede ya, mau naik 2 juta. Tapi saya membeli barang mewah, dan kena ini PPN atau pajak penjualan barang mewah, sehingga nominal yang harus saya bayarkan ya sesuai dengan PPN tersebut. Misalkan penghasilan saya 10 juta, tapi saya membeli barang senilai 100 juta. Terus kena PPN. Ya tetap saya harus bayar sejumlah PPN tersebut. Sehingga tidak mau tahu berapa besar penghasilan saya. Ini namanya pajak objektif. Sampai di sini kira-kira bingung atau paham? Lumayan. Oke, lumayan. Alhamdulillah. Biasanya Lumayan membingungkan. Oh, lumayan membingungkan. Oh. Ya, enggak apa-apa ya. Nanti kan semakin lama semakin paham. Oke. Tiba-tiba kok telu mau nanya apa ya? Oh, tadi menurut subjeknya, objeknya, selanjutnya pemungut. Pajak pusat.
pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk biaya rumah tangga negara, contoh PPH, ya pajak penghasilan, PPN, pajak barang mewah, PBB, biaya materai, nah itu semuanya masuk ke pajak pusat. Walaupun pemungutannya dilakukan oleh pajak daerah, tetapi itu nanti pelaporannya untuk atau itu nanti akan dikirim ke pusat. Kalau pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah untuk biaya rumah tangga daerah. Contoh seperti pajak reklame. Pajak reklame itu ya berarti iklan yang di jalan-jalan itu. Terus pajak hiburan. Hiburan itu seperti layar tancap. Nah, itu. Enggak, bukan itu. Wisata maksudnya. Yang tadi saya cerita itu loh. Ya, pariwisata lah itu pajak hiburan. Itu masuk ke pajak daerah. Jadi beda ya di sini. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak oleh kebijakan pemerintah atau Fiskus. Artinya ya memungut pajak itu adalah kebijakan pemerintah. Yang kedua, ciri-cirinya dari Official Assessment System, wewenang untuk penentuan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah. Tentu saja penentuan besarnya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak hanya sekedar, wah, aku pengen pemerintah langsung, aku pengen segini ya, aku pengen segitu. Tidak, tetap ada aturan dari undang-undang. Tapi undang-undang pun itu juga hasil dari buatan pemerintah pastinya. Ya. Yang B, wajib pajak bersifat pasif. Pasif ini artinya saya sebagai wajib pajak itu tidak boleh atau tidak bisa menolak atas besarnya pajak yang terhutang. Artinya wajib pajak harus tunduk. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP atau surat ketetapan pajak. Dan SKP ini muncul bila mana seorang wajib pajak dia sudah melaporkan pajaknya. Jadi seseorang yang memiliki NPWP, dia melaporkan penghasilannya berapa, kemudian tanggungannya siapa saja, kemudian nanti dihitung total pajak yang dibayarkan sekian. Nah, maka dari kantor pajak dia mengeluarkan SKP. SKP di sini kalau misalkan nilainya 0 artinya nihil. Tapi kalau ada angkanya berarti itu yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Yang kedua, self assessment system, artinya sistem pemungutan pajak yang dibebaskan dalam menghitung. Artinya wajib pajak orang pribadi itu dibebaskan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang dibayarkan. Tetapi tentu saja konteks menghitung sendiri, membayar sendiri, melaporkan sendiri, itu juga ada namanya validasi. Validasi itu biasanya orang dari kantor pajak yang dia memberikan bentuk pengesahan. Oh iya benar, bahwa nilai pajak Anda sekian.